Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kami mengganggu waktunya Ustadzah Wiwit Rahmawati. Pada kesempatan ini langsung saja, karena kita nanti tidak banyak waktu, waktunya limit. Insya Allah hari ini kita akan memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia yang bertepatan 18 Desember 2021. Mohon kiranya narasumber kita Ustadzah Wiwit Rahmawati bisa memperkenalkan diri kepada adik-adik baik primary maupun secondary. Oke, silahkan Ustadzah Wiwit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk adik-adik semua, perkenalkan nama saya Wiwit Rahmawati. Sekarang saya adalah dosen bahasa Arab di UIN Wali Songo Semarang. Oke, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustadzah Wiwit. Ustadzah Wiwit ini adalah dosen bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ya, Wali Songo Semarang akan membagikan ilmu kepada kita, termasuk saya pribadi, bagaimana sih belajar bahasa Arab yang efektif untuk adik-adik, seperti itu. Perlu diketahui juga, mohon maaf, saya pribadi, Ustadz Friendly Sasongko, mewakili sekolahan untuk mengadakan acara ini, dan sepenuhnya sekolahan mewakilkan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Seperti itu. Oke, langsung saja, banyak catatan ya yang saya akan sampaikan ke Ustadzah Wiwit. Bagaimana sih belajar bahasa Arab untuk anak-anak SD atau kita bahasa kitanya di sekolahan kami primary, SMP, dan bahasa kitanya secondary. Seperti itu. Bagaimana sih agar belajar kita itu efektif? Seperti itu. Silakan. Efektif ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semoga saya juga bisa menjawab. Kalau efektif itu kan berarti memenuhi target gitu ya. Kalau efektif ya berarti kena sama targetnya. Nah, itu bagaimana belajar yang efektif untuk anak SD dan SMP gitu, khususnya bahasa Arab. Kalau sejauh pengalaman gitu ya, saya juga merasakan belajar bahasa itu yang pertama harus menyenangkan, ya enggak? Apalagi bahasa Arab gitu. Teman-teman biasanya ketika kita belajar bahasa asing yang lain ya, bahasa Inggris atau apa kayak gitu kan, biasanya ada persepsi itu keren gitu, jadi kayak ya mengalir saja gitu, medianya juga banyak. Nah, bahasa Arab itu kadang-kadang persepsinya sudah dianggap horor dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, yang pertama berarti bagaimana metode atau apapun yang digunakan oleh guru itu, apalagi untuk anak-anak, itu bisa menyenangkan gitu. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa merasa belajar bahasa Arab itu menyenangkan kayak gitu. Nah, entah efektif, kalau terkait efektif berarti kan sesuai dengan target tujuan. Saya kira setiap sekolah, setiap institusi pasti punya target-target masing-masing. Nah, bagaimana target itu bisa dicapai dengan metode atau apapun lah yang digunakan oleh guru itu yang membuat siswa itu terasa menyenangkan gitu belajarnya gitu. Saya ingat dulu karena saya belajar bahasa sebenarnya juga baru ya gitu, jadi bahasa Inggris duluan gitu. Saya ingat saya bawa itu ke dalam bahasa Arab gitu, bahasa Inggris saya dulu itu merasa senang sekali belajar bahasa Inggris karena saya masih ingat guru saya itu selalu membuat suasana kelas itu sangat menyenangkan gitu, dan beliau mengambil materi-materi itu yang benar-benar ada di sekitar kita gitu. Jadi misalkan bacaannya itu
langsung berhubungan dengan kita gitu. Jadi kita bisa relate gitu ya. Saya berharap juga bahasa Arab itu bacaannya dan sebagainya bisa relate dengan kita gitu. Jangan terlalu jauh kayak gitu loh. Maksudnya kebanyakan kan apa ya, teks-teks Arab itu cenderung berat atau apa ya, kalau anak SD langsung ya bagus sebenarnya kayak teks-teks keislaman gitu, tapi alangkah lebih baiknya yaitu dibawa lebih dekat lagi dengan kita kayak gitu. Objek-objeknya, subjek-subjeknya dalam bacaan itu bisa sangat dekat dengan anak-anak gitu. Saya merasa itu akan cukup efektif, saya kira itu. Terima kasih penjelasannya, karena efektif itu kan seperti yang Ustazah Wiwit sampaikan, sampai ke tujuan. Berarti efektif itu kalau belajar bahasa Arab harus menyenangkan. Oke. Kalau misalnya tadi anak-anak itu masuk, oke, kita sudah berbicara, kita harus menyenangkan untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana mengubah anak-anak itu? Biasanya seperti ini, yang jenengan sampaikan tadi juga betul. Masuk dalam bahasa Arab hari ini, jam kedua. Jadi gurunya masuk, anaknya itu sudah, wah bahasa Arab. Gimana ya? Gitu. Jadi kesan pertama memang bahasa Arab itu sedikit horor, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana ya? Pelan-pelan kita mengubah. Mungkin ada cara dari jenengan mengubah agar bahasa Arab ini dekat dengan anak. Sebetulnya bahasa Arab itu sudah dekat sih. Menurut saya bahasa Arab sangat dekat sekali. Karena apa? Doa, sholat, ngaji, baca Al-Quran, semua menggunakan bahasa Arab. Tetapi ketika itu dimasukkan ke dalam pelajaran, wah, sangat susah mungkin bagi anak. Dan saya tidak memungkiri juga di buku-buku SD itu sudah, atau SD atau MI ya, itu sudah materinya sudah berat gitu. Kadang-kadang kita kita kadang-kadang bingung juga, kok sudah diajarkan seperti ini ya anak-anak kelas 1 SD, bahasa Arabnya sudah berapa, sedangkan tulis Arab saja belum bisa. Mungkin bisa jenengan kritisi, atau mungkin bisa jenengan sampaikan bagaimana sih mengubah mindset. Yang pertama tadi ya, mengubah mindset, dan yang kedua karena tujuannya tadi kan tujuannya jauh, bahasanya kelas 1 aja sudah harus bisa minimal ini hobiku dan lain sebagainya, dan anak-anak belum nyantol, baca aja belum bisa kadang-kadang ya, tanda kutip baca aja belum bisa ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan. Nah itu memang dilema ya bagi kita guru itu menurut saya, karena persepsi yang dibangun itu kayak bahasa Arab itu sudah horor, meskipun sebetulnya kalau misalkan dibanding dengan negara-negara lain gitu, misalkan kalau kita ambil contoh kayak Korea sekarang, Jepang itu kan sudah mulai juga belajar bahasa Arab, kan sebenarnya kita lebih dekat karena kita sudah belajar ngaji dan sebagainya dari kecil gitu. Tapi menurut saya ini ya menurut saya mungkin bisa dikoreksi juga gitu, karena kita itu kalau di pondok pesantren mungkin sudah kayak bi'ah lughawiyahnya itu terbangun gitu, hal-hal yang sederhana, misalkan istilah-istilahnya itu di bahasa Arab dipakai kayak gitu, menurut saya itu akan membuat anak-anak itu lebih merasa dekat dengan bahasa Arab kayak gitu nggak sih, kayak salam atau apakah, terus kemudian istilah-istilah kelas atau apa misalkan dibuat dalam bahasa Arab kayak gitu. Misalkan dulu saya ingat ada mata kuliah bahasa Arab atau apa gitu, bahasa Arab apa saya lupa gitu, dan juga bahasa Inggris saya lupa gitu. Jadi sampai kayak budayanya gitu, kita sok-sokan di dalam kelas itu nama-nama kita itu saya punya nama sendiri ya, Wiwit sebagai nama asli gitu, tapi di dalam kelas itu dosen itu mengganti nama saya yang khas sekali dengan Arab gitu. Itu kayak sangat menyenangkan kayak gitu loh. Kemudian ada istilah-istilah yang dipakai yang langsung kami pakai kayak gitu, makanan atau apa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah, kemudian mungkin bi'ah lughawiyah ya menurut saya yang memang kita harus bekerja keras gitu membangun itu gitu, karena ya ketika
harus jujur ya, ketika bahasa Inggris lebih banyak dipelajari oleh anak-anak, bahkan di universitas biasanya juga lebih banyak itu. Saya ingat dosen saya itu selalu menegur kami gitu, pasti bahasa Inggris itu juga punya usaha yang lebih juga pada zaman dulu untuk membangun biah itu, dan mereka konsisten gitu sehingga menghasilkan. Ya sekarang kita sudah, waktu itu ya teman-teman saya yang di bahasa Inggris itu sudah merasakan efeknya mungkin di lughawiyah dalam field Inggrisnya yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu. Nah sekarang kalau dalam bahasa Arab berarti tugas kita ini membangunnya sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Nanti insya Allah akan ketemu kok efeknya entah kapan gitu, tapi sedikit demi sedikit kita bangun sih gitu saya. Alhamdulillah agak cerah saya pribadi menangkapnya agak cerah. Jadi kita harus membangun dulu bi'ah lughawiyahnya. Terus terang ketika kami di pondok juga bahasanya bi'ah lughawiyah itu akan terbentuk ketika kita terpaksa apapun yang kita sampaikan itu sebetulnya nggak paham. Apa yang kita dengar itu sebetulnya nggak paham. Tetapi keadaanlah yang memaksa kita untuk paham dan situasi yang memaksa kita untuk paham. Seperti itu. Dan yang namanya bi'ah, jadi lingkungan mendukung sekali. Terus terang ketika kita tidak di lingkungan yang baik belajar bahasa Arab maupun belajar bahasa Inggris, karena kita fokusnya di bahasa Arab, kita tidak mempunyai lingkungan yang baik, kita akan kesusahan sebetulnya. Ya betul tadi. Bahasa Inggris, karena di sekolahan kami bahasa Inggris dan bahasa Inggris sudah jalan ya, dalam arti jadi fi kulli yaum natahadas bi lughatil injiziyah fi thulatha wa arbi'a wal khamis, itu sudah bahasa Inggris, cuma bahasa Arabnya belum ada tempat. Tetapi di kelasnya juga kayak hiwarnya, muhadatsahnya itu belum tertata rapi seperti itu. Maka dari saya pribadi banyak belajar dari jenengan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saya mengajar ya, saya tidak fokus di bahasa Arabnya sebetulnya. Saya karena fokus saya dan background saya tidak di bahasa Arab. Cuma alhamdulillah bisa sedikit-sedikit, dan natahadas, muhadasah juga bisa. Apa sih pertanyaan seperti ini? Simple tetapi saya bingung jawabnya. Ustadz, saya ini kelas 1 SD. Saya ini kelas 1 primary. Kenapa saya kok diajarkan bahasa Arab? Untuk apa? Tujuannya apa, Ustadz? Silakan. Oke, iya itu pertanyaan sebenarnya inti gitu, meskipun kelihatan sederhana tapi harus ini mikir beneran ini jawabannya gitu. Aku belajar ini tujuannya apa? Iya. Kalau bahasa matematika kita bisa berhitung. Kalau bahasa Arab, ketika kita sudah bisa bahasa Arab, for what? Ada saya gitu. Ya, kontrol. Ayo, oke. Berarti kenapa sih harus belajar bahasa Arab gitu ya? Menurut saya meskipun kecil ya, yang pertama adalah karena bahasa Arab bagi kita tentu itu adalah bahasa asing gitu. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab ya berarti itu adalah kita nanti bisa bilingual gitu. Sebenarnya orang Indonesia kan sudah otomatis bilingual ya sebenarnya, karena kita sudah bisa bahasa bahasa daerah kita dan juga bahasa Indonesia. Mungkin ya kalau bahasanya bidang psikolinguistik itu kan penelitiannya banyak gitu ya, tapi untuk adik-adik bahwa bilingual, ketika kita apalagi multilingual ya, ketika kita bisa berbagai macam bahasa, itu penelitian banyak yang mengatakan otak kita itu akan jauh lebih kreatif, jauh lebih berkembang gitu, karena kita dipaksa untuk switch dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain kayak gitu. Nah, itu akan bermanfaat ketika kita nanti dewasa. Kita akan punya efeknya mungkin akan kelihatan ketika dewasa ya. Jadi otak kita akan lebih cepat menangkap sesuatu, kayak karena dipaksa terus untuk ini
Oke, kita sekarang misalkan natakalam biloghah al-arabiyah, kemudian selanjutnya kita harus speaking English kayak gitu. Nah, itu akan membantu kita untuk bisa lebih cepat mengidentifikasi masalah kayak gitu. Itu berdasarkan penelitian ya, bukan saya yang ngomong gitu. Selanjutnya, karena bahasa ya, setiap bahasa itu kan adalah alat ya. Ya. Menurut saya alat. Jadi alat semua ilmu pengetahuan ya tentu adalah bahasa gitu. Kita punya penemuan apapun, sehebat apapun, kalau kita tidak bisa mentransfer itu ke dalam bahasa yang baik, ya tidak akan tersampaikan dengan baik kayak gitu kan. Saya ingat saya suka sekali dengan entah ini apa, pokoknya idza kanatil lughah fi aidina fadunya fi qabdatina gitu. Jadi kalau kita sudah bahasa itu sudah ada di tangan kita, ya sudah dunia akan kita capai gitu. Nah, karena dia alat, saya merasa ketika adik-adik itu punya kemampuan, semakin banyak kemampuan bahasa yang dimiliki, maka ilmu pengetahuannya kan juga akan lebih banyak lagi yang kita terima kayak gitu. Saya pernah juga mendengar dari mungkin dari dosen, saya lupa siapa, itu karena alat ya, jadi ketika kita belajar segala sesuatu itu, kalau di Yunani atau di mana saya lupa, itu kan alat yang utama itu adalah bahasa dan logika gitu ya, karena dua alat itu ya, logika atau filsafat lah, dua alat itu adalah alat yang paling utama ketika kita mau mempelajari hal apapun lah gitu. Mungkin di Indonesia belum ini ya, malah kayak makanya kalistung, baca, menulis dan hitung itu memang benar gitu. Jadi memang kayak bahasanya dulu yang diolah agar kita bisa mempelajari segala sesuatu lah kayak gitu. Nah, bahasa Arab menurut saya yaitu sebagai bahasa asing tadi bilingual, otak kita bisa jauh lebih berkembang, bisa kreatif. Nanti ya adik-adik akan kerasa nih, kalau mungkin sudah dewasa, sudah mulai itu akan kerasa manfaatnya. Kita bisa cepet nih mengidentifikasi, kita juga lebih banyak bisa menyerap ilmu gitu. Coba bayangkan kalau adik-adik bisa bahasa Arab gitu, ada teks agama bisa, kemudian ada orang ngomong bahasa Arab juga bisa. Ingat, bahasa Arab juga salah satu bahasa resmi PBB bahkan kan ya. Penutupnya juga negara banyak sekali, ada 22 negara lebih gitu kan yang mempelajari bahasa Arab. Jadi menurut saya secara ilmu pengetahuan itu akan punya manfaat yang lebih gitu daripada kita hanya bisa belajar bahasa Indonesia saja kayak gitu, ataupun bahasa Inggris saja gitu. Terima kasih. Saya jadi ingat ketika itu mengajarkan bahasa Arab di awal-awal saya mengabdi di SPSM Kediri. Ustadz, ini kalau nggak salah di kelas atas high level primary SD, kalau nggak salah kelas 5 dan kelas 6. Ustadz, kenapa kita belajar bahasa Arab? Jawaban itu saya jawab seperti ini. Siapa yang ingin haji? Siapa yang ingin umroh dengan orang tuanya? Semua angkat tangan, tidak ada yang tidak angkat tangan, semuanya angkat tangan. Lah, setelah angkat tangan itu, saya menjawab, kalian harus bisa bahasa Arab. Wah, dari situ. Betul, setuju. Semuanya ngeluh, lah kok gitu Ustadz? Nah, makanya ketika kamu bisa belajar, kamu bisa berbicara, kamu bisa tulis teks dan lain sebagainya, dengan berbahasa Arab, kamu umroh, kamu haji dengan orang tua, tidak usah bingung. Wah, dari situ adik-adik itu merasa, oh iya ya, seperti itu. Cuma ada beberapa tidak berpikirnya, mungkin adik-adik, oh iya saya bisa nanti haji dan umroh dengan orang tua ketika saya bisa berbahasa Arab, seperti itu. Dan bisa jadi kalau misalnya dalam konteks keilmuan tadi, berbahasa bisa meningkatkan atau kecerdasan otak kita akan meningkat seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin satu lagi ya, karena kita sekali lagi limit, bisa jadi ada part 2 kita nanti di lain kesempatan dan di lain tema. Mungkin karena secara tidak langsung saya terima kasih dengan jenengan seperti itu. 1 atau 2 ini ya. Pertanyaannya,
perkembangan kurikulum bahasa Arab di Indonesia itu seperti apa? Perkembangannya khususnya di dunia pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama ya, SD maupun SMP. Dan yang kedua, kontribusi bahasa Arab, karena kita memperingati bahasa Arab sedunia, kontribusi bahasa Arab untuk masyarakat kita khususnya di Indonesia. Seperti itu. Mungkin silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya gitu. Kalau kurikulum ya, memang selalu berganti-ganti ya kurikulum kita gitu. Bahasa Arab juga mungkin agak beda ketika misalkan ada di di sekolah-sekolah swasta gitu, di pondok-pondok pesantren kayak gitu kan, biasanya mereka punya kurikulum tersendiri gitu kan daripada di sekolah-sekolah yang ikut pemerintah kayak gitu. Kalau ikut pemerintah sejauh pengetahuan saya ketika mulai 2000 itu ya ikut KBK, meskipun itu kurikulum secara menyeluruh ya, secara menyeluruh, kemudian pindah juga ke KTSP. Nah, di dalam itu kemudian guru-guru itu sepengetahuan saya kalau dulu kan biasanya kita kalau enggak langsung metode yang dipakai itu langsung, kemudian audiolingual atau gramatika terjemah gitu ya, yang di pondok-pondok gramatika terjemah itu biasanya ya membaca sambil sorokan itu utawi iku kayak gitu kan. Nah, kemudian munculnya kurikulum KBK itu berbasis kompetensi 2020 itu mengenalkan metode-metode baru mutakhir lah dari barat itu kepada guru-guru kita juga, guru-guru bahasa Arab juga gitu. Kemudian ada KTSP, terakhir kita masih pakai K13 ya, K13 yang juga ikut pemerintah gitu. Saya ingat model-model pembelajarannya juga dikenalkan lagi gitu. Nah, termasuk tesis saya itu sebenarnya membahas model pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Itu yang dikenalkan oleh kurikulum 2013 gitu. Dalam bahasa Arab kan ikut peraturan Kementerian Agama itu, keputusan Menteri Agama itu. Nah, salah satunya model yang diberikan itu adalah model berbasis proyek. Menurut saya itu model pembelajaran yang cukup cukup baik sebenarnya kalau kita bisa mengemasnya dengan baik gitu. Kalau berbasis proyek itu maksudnya anak-anak itu nanti kita ajak gitu menyelesaikan masalah mereka dengan produk akhirnya berupa proyek sesuatu lah gitu. Itu model-model terbaru yang dikenalkan dalam kurikulum bahasa Arab versi pemerintah ini gitu. Nah, kalau kemudian kontribusi bahasa Arab, betul, kontribusi bahasa Arab untuk masyarakat Indonesia ya, seperti yang jenengan tadi sudah sebutkan, Ustadz tadi sudah sebutkan, sebenarnya kita ini kan dekat sekali ya dengan bahasa Arab sebetulnya gitu. Salah satu kontribusinya itu adalah yang pertama saya ingat sekali disebutkan oleh dosen saya gitu. Nggak apa-apa kalian masuk ke dalam jurusan bahasa Arab gitu. Karena kenapa? Pancasila kita itu banyak sekali kata di dalamnya itu yang bahasa Arab gitu. Bayangkan Pancasila loh ini. Ideologi kita loh ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Adil itu kan sebenarnya kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Kemudian selanjutnya Persatuan Indonesia, kerakyatan. Rakyat itu kan juga diambil dari bahasa Arab. Kerakyatan yang keempat itu. Kemudian jadi intinya adalah bahwa serapan lah bahasa Indonesia itu mengambil banyak sekali serapan dalam bahasa Arab gitu ya. Yang ini pertama. Jadi kontribusi kata lah ya, kata serapan untuk bahasa Indonesia itu melimpah sekali. Kita lihat hari juga kan kita ngambilnya dari bahasa Arab juga. Itu dekat sekali ya dengan kita, hari itu juga ngambil dari bahasa Arab. Itu kata serapan satu. Coba kita ingat lagi. Kemudian yang kedua, misalkan yang kedua adalah nama. Kita lihat ya, nama kan sekarang trennya sudah
siapa sih yang namanya itu nggak Islami gitu ya, maksudnya yang beragama Islam ya, siapa coba gitu. Kayaknya nggak ada, semua orang pakai nama Arab gitu. Bahkan Ya. kalau kita runtut lagi, saya pernah baca jurnal kayak gitu, itu sudah dimulai sejak Wali Songo mengenalkan itu gitu. Jadi makanya kerajaan Mataram Islam kan raja-rajanya itu bergelar dengan nama-nama Islam yang mereka yang diberikan oleh Wali Songo ataupun dari Mekah gitu. Nah, itu nama itu juga apa ya, untuk secara psikologi menghubungkan mereka bahwa mereka ini apa ya, yang itu ya, bahwa pemimpin umat Islam gitu loh. Dia Ya. pakai nama Islam kayak gitu. Sudah dua ya, Ya. kata serapan, kemudian nama, kemudian aksara. Kita ingat ya, kalau adik-adik baca tuh sastra-sastra Melayu zaman dulu atau mungkin sastra Jawa, kita lihat sebelum huruf abjad ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi huruf kita, huruf bahasa Indonesia ya, di mana bahasa Indonesia itu juga dia sebenarnya aslinya adalah bahasa Melayu, huruf kita itu adalah huruf Arab kan ya. Semua orang nulisnya pakai bahasa Arab gitu loh. Jadi masih banyak sekali sastra Melayu, sastra zaman dulu itu yang ditulis dengan huruf Arab gitu. Itu merupakan hasanah kita bagi masyarakat kita kayak gitu. Dan kemudian logat kayak itu juga kita lihat kayak misalkan pola komunikasi kan banyak sudah yang dimasuki oleh istilah-istilah Arab, lagi budaya sebutan apa gitu Arab kan sudah masuk ke kita gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kontribusinya di Indonesia gitu. Jadi dekat sebenarnya tapi terasa jauh ya kalau sudah berbicara soal pembelajaran bahasa Arab gitu. Karena faktanya bahasa Arab itu kayak sudah menyusup dalam dan lama sekali ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam masyarakat kita. Ya, oke. Mungkin kalau bisa dibilang sholat juga ya, nggak ada kan ya? Sholat nggak ada ya bahasa Indonesia ya. Terus itu. Sholat, mungkin ada beberapa daerah kayak tahlil. Mungkin itu bahasa Arab juga ya, tahlil, pujian, adzan tiap hari. Mungkin ini tidak disadari. Ya, ini tidak disadari dengan apa yang kita ini sebetulnya dekat sekali dengan bahasa Arab ya. Oke, semakin jelas apa ya? Karena ini nanti hasil dari saya dengan jenengan, dengan Ustazah Wiwit ini sedikit banyak akan kami apa ya? Sebagai bahan evaluasi kami, bagaimana sih mendidik anak-anak untuk mengajarkan bahasa Arab. Itu Ustazah, sekali lagi karena kita limit dengan waktu, saya mewakili dari sekolahan Islamic International School PSM Kediri mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan, mengucapkan banyak matur nuwun, syukron, jazakillah khair, ahsanal jaza. Semoga pertemuan yang singkat ini kita apa ya bahasanya bisa berkelanjutan. Bisa jadi nanti jenengan bisa datang ke sekolahan kami untuk mengajarkan kelas di kelas kami, baik online maupun offline seperti itu. Mungkin sedikit kata-kata untuk ISPSM Kediri, silakan. Untuk adik-adik kita terutama. Baik untuk adik-adik ya. Tetap semangat belajar bahasa Arab gitu, karena tidak ada ilmu yang sia-sia, apalagi bahasa Arab gitu, yakin gitu insya Allah gitu, dan akan banyak sekali manfaatnya gitu. Dan untuk ISM Kediri tetap semangat membangun bi'ah lughawiyah bahasa Arab gitu, sebagai cikal bakal kan ya, yang pertama kali itu pasti karena mendidik anak di umur-umur dasar, sekolah dasar itu adalah modal yang paling awal kan gitu, itu akan punya efek yang jangka panjang gitu. Daripada saya mungkin akan efeknya itu akan lebih berkesan ustadz-ustadz di madrasah ibtidaiyah itu daripada di jamiah ini gitu. Jadi tetap semangat juga untuk para ustadz-ustadznya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sekali lagi karena kita limit waktu, tidak bisa kita panjang lebar. Terus terang
evaluasi ini nanti kita akan bawa dalam pengajaran atau pembelajaran di kelas. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadzah Wiwit. Saya mengganggu waktunya di hari ini. Terus kita nanti akan bahasannya kita akan tutup pada meeting atau bahasanya seminar online ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, Nggih. Wahid istighfarah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya juga, semoga bermanfaat. Tetap semangat.